Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Cori Sejuna Merli dengan saya sendiri dan rekan saya Muhammad Thorik. Kami akan mempresentasikan tentang termokimia, hukum kedua dan ketiga termodinamika, energi Gibbs atau energi bebas, terus aplikasi dalam kehidupan sehari-hari secara saintifik dan perspektif Al-Quran. Apa itu termokimia? Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Yang termo berarti panas dan kimia berarti reaksi kimia. Termokimia dapat didefinisikan sebagai bagian ilmu kimia yang mempelajari dinamika atau perubahan reaksi kimia dengan mengamati panas dan kalornya. Hukum kedua dan ketiga termodinamika. Hukum keduanya berbunyi, kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Contohnya, lemari es mesin pendingin merupakan peralatan prinsip kerjanya berkebalikan dengan mesin kalor. Pada mesin pendingin terjadi aliran kalor dan reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi dengan melakukan usaha pada sistem. Salah satu contoh mesin pendingin dalam lemari es. Lemari es beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan sejuk ke lingkungan yang hangat. Dengan melakukan kerja W, kalor diambil dari daerah temperatur rendah atau TL, katakanlah di dalam lemari es, dan kalor jumlahnya lebih besar dikeluarkan pada temperatur tinggi. Selanjutnya, hukum ketiga. Bunyi hukum ketiga, suatu sistem mencapai temperatur nol absolut. Semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Selanjutnya, contoh hukum termodinamika 3 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan skala Kelvin. Yang kedua, perhitungan termodinamika pada gas ideal. Yang ketiga, penyelidikan superkonduktivitas dan superfluiditas dan di laboratorium. Selanjutnya, dalam termodinamika ada energi Gibbs atau fungsi Gibbs. Energi Gibbs juga dikenal sebagai entalpi bebas, yakni suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan atau isotermal isobarik. Sama seperti dalam mekanika di mana penurunan energi potensial didefinisikan sebagai kerja maksimum yang dapat dilakukan, potensial berbeda juga memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari secara saintifik dan perspektif Al-Quran. Perspektif Al-Quran sebagai petunjuk Al-Quran memberikan pedoman tentang maslahat kehidupan manusia secara menyeluruh, baik yang menyangkut dengan kehidupan dunia maupun akhirat, keluarga, dan bahkan sampai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan sampai pada kehidupan mendatang di alam baka atau di akhirat kelak. Selanjutnya, fenomena entropi bisa dilihat dari perspektif sains dan Al-Quran. Masalah pada penelitian ini antara lain bagaimana sudut pandang kita melihat fenomena entropi jika dilihat dari perspektif Al-Quran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru untuk mendapatkan pengertian baru mengenai peristiwa entropi jika dikaitkan dengan Al-Quran. Untuk menjelaskan kedudukan sains Al-Quran dengan menyebutkan ayat-ayat berkaitan dengan fenomena entropi sebagai sumber pendidikan yang dapat mendorong manusia supaya beriman kepada Allah SWT, membina rohani, dan tunduk dan patuh kepada ajarannya dalam bentuk akhlak. Kegiatan penelitian dimulai dengan usaha untuk menghimpun
dan menemukan hubungan-hubungan antara fakta yang diamati secara seksama. Baiklah, sampai disinilah hasil presentasi kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.